Hai, ketemu lagi di channel YouTube Belajar Bonsai bersama saya Isna ini. Kali ini saya kembali ke tempat Mas Bowo Nanggulan. Beliau ini pembudidaya, pebonsai, dan ketua komunitas Tunggak Meraja yang salah satu komunitas terbesar di Jogja. Nah, kali ini kita mau bahas cara bikin serut ngolet-ngolet, ya, apa dalam bahasa Jawa uwer-uwer. Nah, tadi browsing itu uwer-uwer, bahasa Indonesia meliuk-liuk. Oke, ya. nanti kita bahas caranya. Katanya ada beberapa teknik. Nanti kita tanya Mas Bowo. Oke, Mas Bowo. Tadi kita ngobrol-ngobrol, katanya Mas Bowo punya beberapa teknik untuk bikin serut meliuk-liuk itu. Bisa dijelaskan, Mas Bowo? Ya, sebelumnya selamat sore, salam satu hobi, salam kenal dari Yogyakarta. Ya. Dari video yang sebelumnya saya berbagi ilmu tentang kimeng. Sekarang saya bahan dasarnya itu serut. Yang ya. Untuk jenis pohon serut. Oke. Serut itu nanti kita bikin yang meliuk-liuk seperti ini. Dan untuk membuat liuan-liuan bahan untuk digronding untuk bikin liuan tadi ada dua macam cara ya. Jadi dari buruan bisa dongkelan, dari dongkelan itu dipotong cuma pendek, nanti cuma ditunas satu itu aja yang diteruskan. Itu nanti kalau sudah sebesar ini di ground baru liuk-liuk. Oke. Itu mungkin agak agak prosesnya panjang, soalnya perlu butuh dongkelan juga. Ya. Oke. Nah, kalau seperti ini itu lebih aman. Ya. Jadi kita cari tunas angin seperti ini. Tunas angin itu tunas yang pertumbuhannya sangat cepat. Yang lagi subur tunasnya ya. Ini kalau yang sebesar ini udah terlalu besar. Ini untuk diliuk udah keras. Oke. Nah, untuk ukuran ideal itu ukuran segini. Berarti sekitar sekelingking ya. Jari kelingking. Okay. Ya. Itu kita bantu. Itu bisa pakai kawat. Dililit-lilit, kita bentuk, atau pakai kayu seperti ini. Kita tali pakai rafia atau yang lebih amannya biar nggak ada bekas luka tali itu pakai ban dalam. Ban dalam sepeda motor ya. Itu bisa nggak bikin luka. Ya. Dan kalau mungkin dengan kawat itu kalau liuannya kawat dibuka itu udah nggak kembali lurus, bentuknya udah seperti yang kita bentuk tadi. Nanti bisa langsung dicangkok, bisa. Setelah lepas kawat misalnya tadi ya. Oke. Setelah lepas kawat seperti ini di bagian pangkal ini kita cangkok. Itu nanti kita hidupin di polybag dulu sebulan atau 2 bulan, baru kita untuk pembesaran ini di ground. Oh begitu. Ya jadi pakai ini bisa, pakai cara ini bisa. Cara yang kedua itu setelah lilitan ini dilepas dari liuan tadi, itu dibiarkan besar di induknya. Oh, dibiarkan membesar sendiri ya? Ya, kita bentuk semaksimal mungkin di induknya. Untuk pembesarannya. Ya, itu akan lebih efektif, lebih cepat. Soalnya induknya ini sudah normal dan akarnya dalam mencari nutrisi itu udah kesana kemari, udah kelebihan nutrisi. Itu pembentukan ini akan lebih cepat. Kalau dicangkok itu nanti 6 bulan turun ke ground, itu baru ini bisa cari makan, baru mulai gede lagi. Oke. Kalau tetap di sini, tetap dia nggak ada stuck, tetap tumbuh semakin besar terus. Kalau udah maksimal, bentuknya kita udah puas, baru kita cangkok. Untuk bikin akarnya kita ground sebentar. Oh, berarti kalau kita cangkoknya udah besar, berarti di groundnya itu kita bikin akar sebenarnya. Iya, cuma bikin untuk memperkuat, mempercantik
penampilan. Oke, kalau bikinnya kecil, bikin akar sekalian pembesaran. Gitu. Ya, Nah, kalau sarannya Mas Bowo, pilihan yang mana yang lebih sering digunakan? kalau untuk teman-teman yang lahannya minim, Lahan minim, oke. itu biarkan Di dibesarkan di induknya. Ah. Itu nanti ini satu induk ini ada sekitar 40 bahan liuan. Iya. Itu bisa, cuma jarak 2 meter kali 2 meter lah. Iya, ya kalau Ini langsung udah- diinduk ya. Ya, Heeh. 40 bahan untuk bikin bonsai Bonsai, liuk-liuk oke. itu Iya. 40. Heeh, Kalau kita punya lahan yang luas, heeh. kita bisa misal sebesar ini Mm-mm. dicangkok, Heeh, kita ground, heeh. itu kelebihannya cuma bentuknya nanti Heeh. kalau ini di ground dari kecil Dari di kecil. tanah, Heeh. itu nanti bentuknya akan kesan tuanya Tuanya. itu lebih ada Oh, dan proporsional akarnya pun akan dapat. dapat ya. Ya, kalau di sini kelemahannya dibesarkan di sini kelemahannya ada, kelebihannya ada. Heeh, Yang kecil di ground kelemahan kelebihan ada. heeh, Tapi kalau akan lebih maksimal itu yang kecil heeh, dipindah ground. heeh. Nah, misalnya saya punya bahan setekan, Mas. Setekan serut misalnya atau cangkokan serut sebelumnya yang lurus, itu kira-kira bisa nggak dibuat akhirnya jadi meliuk-liuk gitu? Bisa. Heeh. Itu kalau cangkokan itu terlanjur lurus, Lurus, heeh. tapi mungkin maksimal masih sebesar ini, Mm-mm. itu masih bisa diliukkan. Oke. Mungkin dengan cara dipotong Oh, pendek, ya sama kayak dongkelan Ya, berarti itu tapi itu udah normal dulu toh. normal dulu. Itu dipotong pendek, dibiarin satu tunas, Heeh. atau dengan cara mungkin udah banyak beredar video-video pembikinan liuan, Heeh. tapi dengan cara belah Pecah, seperti ini. dibelah ya. Nah, belah, jadi batang itu dibelah jadi 4 seperti ini, Mm-mm. atau 3 kalau ini 3. Heeh. Itu nanti kalau kambium yang di sini itu udah jalan, Heeh. itu pohon mau dipelintir-pelintir itu aman ini dari retak, dari patah itu agak lebih aman. Beda kalau ini dipecah, selesai mecah kita langsung peras, pelintir, itu kemungkinan ini untuk putus patah Mm-mm. atau kambiumnya rusak itu Lebih besar. lebih besar. Oke. Gitu. Oke, Mas Bo. Nah, untuk cangkok serut biasanya pakai media apa, Mas Bo? Kalau cangkok serut itu kalau untuk hasil cangkoknya itu diekspos akarnya, Heeh. itu nyangkoknya pakai bahan yang mudah dilepas. Mudah Itu dilepas. seperti Heeh. kokopit, Ya, seperti misal tanah pasir. tanah pasir. Itu turun cangkok langsung kita Medianya dilepas ya. iya itu bisa. Bisa. Tapi kalau pakai mos Heeh. itu kadang akar itu saling mengkait. Iya, lebih susah kan ya. Jadi hancurnya mos itu lama. Lama. Jadi saling kait dan nanti resikonya untuk memisah-misahkan akar itu lebih sulit. Oke. Jadi mending pakai kokopit Kokopit atau tanah biasa. biasa. Nah, Iya. untuk panennya sendiri, Mas Bo, pengalaman untuk serut sekitar berapa lama? Kalau lamanya nyangkok itu mungkin sekitar 1 bulan tumbuh. Heeh. Dan di ground itu kira-kira di polybag dulu itu 1 bulan 2 bulan. Heeh. Di ground itu untuk lokasi yang memenuhi syarat Heeh. itu panas cukup, air cukup. Nah, cukup Itu sebesar ini itu 3 tahun. 3 tahun ya. Itu sampel nanti ada di belakang. Oke, mungkin bisa kita lihat contohnya yang udah dibuat Mas Bowo di ground ya. Oke. Oke, mari. Oke, Mas Bowo, ini salah satu contoh juga ini ya. Ini bahan dasarnya dari cangkok atau gimana? Ini dari dongkelan. Oh, ini dari dongkelan. Ini cuma pertama itu saya ambil 1 jengkal segini. 1 jengkal. Saya
cuma tumbuhin satu seperti ini. Heeh. Nah, jadi kalau mungkin kita nggak ada kawat, Heeh. kita bisa pakai bantuan Tali. kayu. Oh, kayu. Ya. Kayu yang ditancapkan di dekat pohonnya. Mm-mm. Syukur kayunya itu banyak, jadi saling mengait Mengait gini. nanti ya. Nanti untuk bentuknya itu akan lebih bagus daripada cuma satu kayu seperti ini. Oke. Dan untuk pembentukan sendiri, jangan terlalu dipikirkan bentuknya Arahnya. habis ke sini, habis ke sini, ke sini. Tapi kita semi asal aja. Asal. Nanti hasilnya malah tidak sama. Kalau kita pikir nanti Misalnya hasilnya kayak spiral iya, gitu. seperti itu terus. Oke. Nah, yang ini di ground udah berapa lama? Ini baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Iya, 1 tahun. Ini dari hasil buruan. Yang sebelah sana itu yang hasil dari Cangkok. liuan cangkok di Liuran induk juga tadi. induknya. Oke, kita lihat Mas Bro. Nah, ini juga, ini yang contohnya dari cangkokan itu ya. Ya, ini dari turun cangkok yang dari induk sana tadi. Diliuk di induknya ya. Ya, ini umur 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun itu bisa sebesar ini. Asal lokasi untuk Lokasinya. ngeground ini pencahayaan sinar matahari cukup, sama air cukup, itu segini 3 tahun. 3 tahun dari ukuran Dari ukuran Sejempol. sejempol tangan oke. itu, dan harus dikasih jarak yang agak lebar dari space Dengan tanaman satu pohon yang dengan lain tanaman ya? lain. Soalnya ini itu kalau mungkin larinya lurus ke atas itu space agak deket nggak masalah. Iya. Tapi ini kan nyamping ke sana, nyamping ke sini. Iya, bentangannya ya. Iya, bentangan untuk ini tuh membutuhkan tempat Tempat yang agak agak lebar. luas. Berarti syarat utama untuk serut ini misalnya di ground panas cukup, Panas cukup, air cukup. Oh, Iya. gitu. Teman-teman, ini kan bahan dasar saya membuat serut meliu itu dari dongkelan di alam. Jadi nanti dalam kita dongkel di alam itu kan kadang kita bawa pohon itu kita milih yang bagus-bagus. Tapi pas sampai di rumah kita kan bentuk untuk Milih? kita reposisi ke Oh, iya, pot, oke. ke tanaman itu kan kita harus motong-motong. Motong-motong. Nah, ini yang jadi bahan seperti ini, seperti itu sebetulnya cuma limbah. Limbah dari hasil buruan yang enggak masuk poin. Nggak masuk poin. Ya, itu ke nanti kan eman-eman kalau dibuang. Iya, Jadi betul. kita tanam asal hidup. Asal hidup. Kalau sudah hidup, kita cuma butuh segini. Iya, betul. Semakin pendek kita motong, nanti untuk itu bekas dari buruan itu semakin hilang. Iya. Kalau kita potongnya tinggi, nanti kita bikin liuannya juga semakin melebar. Oh, melebar, oke. Kalau potongannya itu semakin pendek, nanti liuannya pun semakin ekstrim. Iya. Ini kesannya hasil buruan kan sudah hilang. Iya, iya, iya. Begitu. Jadi kita memanfaatkan limbah. Limbah ya. Oke.